Halo Sobat Mediva, di mana kalian berada? Kali ini kita ulas populasi genetika versi lengkap yang banyak ditunggu para pencetak merpati, khususnya para breeder merpati. Dan bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Langsung saja kita ulas tanpa menunggu lama-lama. Untuk itu ada dua alternatif pilihan yang bisa ditempuh dalam beternak. 1. Haruskah kita ternak DGN mencari pasangan yang mampu menutupi kekurangan indukan kita? Atau 2. Menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, dan mencari indukan yang mampu lebih memaksimalkan kelebihan indukan kita. Silakan rekan-rekan pilih sistem beternak, alternatif mana yang akan Anda dipilih? Bagaimana ternak INBREED? Yang dimaksud inbreed itu adalah perkawinan antara dua individu yang masih mempunyai pertalian hubungan darah, sedarah. Tidak hanya sebatas orang tua dan anak, tapi bisa juga antara dua saudara kandung. Tujuan peternak mengawinkan dua individu yang sedarah adalah untuk menghasilkan individu yang memiliki genotipe sifat yang homozigot untuk sifat-sifat tertentu. Selain itu juga untuk memurnikan sifat yang dikehendaki. Dapat juga merupakan usaha pemunculan sifat baik dari nenek moyang, orang tua yang bersifat resesif, sulit muncul. Pada beberapa peternak, perkawinan sedarah digunakan untuk homogenisasi keturunan, penyeragaman. Hal ini sangat diperlukan karena kualitas produk suatu peternak akan diragukan bila di lapangan terbukti bahwa kemampuan burung hasil ternakannya sangat beragam. Pamor peternak akan terangkat bila kualitas produknya hampir seragam, warna bulu, gaya terbang, semangat, mental, tembak, dan lainnya. Kerugian dari perkawinan sedarah yang paling ditakuti adalah munculnya sifat resesif yang merugikan. Namun bagi peternak yang berani ambil resiko, hal ini merupakan suatu keuntungan karena dapat mengetahui keadaan genotipe, sifat, kedua induknya, dan dapat segera diupiker. Kerugian lain adalah pertumbuhan dan daya tahan penyakit akan semakin menurun dari generasi ke generasi. Angka kematian tinggi dan kemampuan reproduksi akan menurun. Pertanyaan yang selalu diajukan bagi orang yang akan beternak adalah, bagaimana cara beternak agar menghasilkan burung berkualitas secara berkesinambungan dari tahun ke tahun? Ini adalah pertanyaan klasik dan jawabannya juga klasik, yaitu, start with the right pigeons, breed them correctly and success will be possible. Kalau diterjemahkan kira-kira, mulailah dengan bibit yang tepat dan ternak secara benar, dan kemungkinan akan berhasil. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara memilih bibit yang tepat, dan bagaimana beternak yang benar? Pada umumnya, ada dua cara seorang mendapatkan burung yang akan digunakan sebagai bibitan untuk diternak. 1. Cara pertama adalah dengan menggunakan burung yang sudah dimiliki. Ini pada umumnya terjadi karena ada burung yang kita mainkan menunjukkan kinerja yang bagus, lalu kita ingin jadikan indukan dengan harapan dapat memberikan turunan yang sama bagusnya atau bahkan lebih bagus dari indukannya. Burung yang bagus ini seringkali bukan hasil ternakan sendiri, tetapi hasil beli atau pemberian orang lain, sehingga kita tidak mempunyai induk dari burung tersebut. 2. Cara kedua adalah dengan cara membeli burung untuk bibit. Di sini harus ekstra hati-hati karena kesalahan dalam membeli bibit bisa menggagalkan semua rencana ternak. Dr. Wim Peter memberikan beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum membeli burung untuk bibit. 1. Kita harus mempunyai konsep atau bayangan burung seperti apa yang ingin dihasilkan. Jawabnya tentu ingin menghasilkan burung yang bagus. Tetapi harus dijabarkan kriteria burung yang bagus menurut kita seperti apa. Ini tentu tergantung dari selera masing-masing peternak dan tujuan dari peternak. 2.
Setelah memiliki konsep atau bayangan burung yang bagus seperti apa, maka langkah selanjutnya adalah mencari peternak yang punya nama baik dan menghasilkan burung-burung yang sesuai dengan keinginan, cita-cita kita. Kalau kita ingin menghasilkan burung yang terbangnya kencang, speed, shoot, tembaknya keras, jalurnya bagus. Jangan kita pergi ke peternak yang hanya kagetan saja pada saat burungnya naik daun. Namun carilah peternak yang mempunyai hasil ternakan yang kualitasnya hampir merata. Lakukan riset sebanyak mungkin kepada peternak-peternak yang mempunyai reputasi bagus. 3. Kalau mungkin, yang paling mudah adalah membeli bibitan yang sudah terbukti menghasilkan anak-anak yang bagus. Tetapi biasanya mencari bibit yang demikian akan mahal atau bahkan tidak dijual. Seorang peternak tidak akan menjual bibitan yang sudah terbukti bagus karena apabila dijual maka ternaknya akan terputus. Kalau seorang menjual bibitnya, perlu dicurigai. Bisa jadi kualitas anak yang dihasilkan sudah menurun. Kalaupun ada peternak yang mau menjual bibit yang bagus, tentu harganya mahal dan belum tentu kita mampu membelinya. 4. Beli burung yang masih aktif dan punya prestasi bagus. Kelemahannya adalah harganya kemungkinan mahal dan banyak burung yang kinerja bagus tetapi tidak bagus sebagai bibit. Ini disebabkan karena komposisi gennya sangat heterogen. Menurut Wim Peta, berdasarkan pengalamannya burung yang kinerja bagus hanya mampu menurunkan sekitar 10-20% anak bagus. Kesulitan lain adalah masih harus mencari sedikitnya 2 betina yang juga bagus. 5. Membeli satu seri anakan, 3-5 piyik, dari bibit yang telah terbukti mampu menurunkan anak yang bagus. Memang belum tentu semua anaknya bagus, tapi dari 5 ekor piyik kemungkinan besar ada anaknya yang bagus. Membeli piyik tentu harganya lebih murah daripada membeli burung yang sudah punya kinerja bagus. Dari piyik-piyik ini tentu tidak bisa langsung dijadikan breeder, tetapi ada baiknya dites dulu. Kelemahan lain adalah memerlukan waktu yang lebih lama sebelum bisa diternak. Memelihara burung dari piyik juga mempunyai keuntungan karena kita lebih tahu karakter dari burung tersebut. 6. Kalau tidak mampu membeli anak langsung, maka bisa membeli cucu dari indukan yang sudah terbukti bagus atau cucu dari burung yang punya prestasi bagus. Kalau kita perhatikan pedigree burung-burung juara, maka jarang sekali burung tersebut adalah anak langsung dari burung juara juga. Kebanyakan adalah cucu atau bahkan buyut atau cicit dari burung juara. Hal ini disebabkan karena jarang burung juara yang mampu menurunkan burung juara juga, dan kalaupun menurunkan juara maka burung tersebut akan langsung diternak oleh pemiliknya. Oleh sebab itu, burung yang banyak beredar adalah cucu atau buyut burung juara. 7. Sebaiknya membeli bibit dari satu terah yang sama. Apabila memulai ternak dengan bibit dari terah yang bermacam-macam, campuran, maka anakannya pun akan bervariasi. Ini akan menyulitkan untuk mewujudkan kualitas burung dengan ciri-ciri seperti yang kita harapkan. Poin nomor 1. Catatan. Jangan memulai ternak dengan menggunakan indukan yang tidak jelas asal-usulnya atau belum teruji kinerja karena peluang untuk gagal akan lebih besar dibandingkan dengan menggunakan burung yang terah dan kinerja sudah jelas. Untuk memulai ternak, sebaiknya menggunakan satu jantan dan minimal 2 betina yang bagus. Semakin banyak betina tersedia semakin baik, tetapi sebaiknya berasal dari terah yang sama. Pertanyaan kedua adalah, bagaimana beternak yang benar? 1. Pada prinsipnya, ada 2 sistem beternak yang biasa digunakan, yaitu outcrossing atau outbreeding dan genetic breeding. Outcrossing adalah sistem breeding yang paling sederhana dan paling mudah dilaksanakan. Di sini 2 burung yang tidak ada hubungan darah sama sekali disilangkan.
Sistem breeding ini adalah yang paling konvensional, namun karena mudah maka sampai sekarang pun masih dipraktekkan. Outcrossing bukan tidak mungkin menghasilkan burung yang bagus. Bahkan dengan outcrossing ada kemungkinan menghasilkan anakan yang lebih bagus dari induknya. Argumentasi pendukung sistem outcrossing adalah justru dengan crossing maka akan memperkaya komposisi gen. Secara teoritis argumen ini benar, tapi outcrossing juga mempunyai kelemahan antara lain. A. Kualitas anakan sulit diprediksi dan cenderung beraneka ragam dari yang sangat jelek sampai yang sangat bagus. B. Hasil dari ternak kita tidak mempunyai ciri-ciri yang khas, tidak punya trademark. C. Tidak ada jaminan kesinambungan karena begitu indukan tidak berproduksi lagi maka harus mulai dari awal dan dapat merusak seluruh hasil yang sudah dicapai atau bahkan merusak reputasi peternak karena tidak ada jaminan dapat memperoleh indukan baru yang sama baiknya. D. Kualitas anakan hasil crossing semakin lama akan semakin menurun. 2. Metode kedua adalah genetic breeding, yaitu sistem breeding dengan menggunakan prinsip-prinsip atau hukum penurunan karakter, fisik dan psikis dari indukan kepada turunannya, hereditas. Kemungkinan dalam breeding 1. Breeding bukanlah suatu hitungan matematis yang hasilnya serba pasti. Dalam breeding kita hanya bisa bicara pada tataran, kemungkinan, kecenderungan, atau prediksi. 2. Kalau kita bicara kualitas yang dimaksud adalah kualitas hasil ternak secara keseluruhan. Bukan kualitas burung secara individual karena tujuan ternak adalah menghasilkan suatu keluarga burung yang hasilnya bagus. 3. Perspektif dalam beternak harus jangka panjang, bukan hanya untuk kurun waktu setahun atau 2 tahun. Katakanlah kita punya satu super breeder jantan. Kalau satu super breeder ini secara terus-menerus dijadikan breeder dengan outcrossing maka secara alamiah karena faktor usia kemampuan breedingnya, propetensi, akan menurun. Apabila suatu saat kita menggunakan anak super breeder sebagai pengganti, maka kita akan berhadapan dengan hukum kedua Mendel yaitu Law of Fission atau Law of Segregation di mana kontribusi gen super breeder akan semakin kecil. Begitu seterusnya apabila jaraknya semakin panjang maka generation contribution of ancestor-nya semakin kecil. Sistem outcrossing hanya bisa berhasil apabila si peternak secara terus-menerus memasukkan burung-burung yang kualitasnya sama atau semakin tinggi sebagai breeder. Masalahnya untuk mendapatkan burung-burung super breeder tentu tidak semua breeder mampu. Genetic breeding dimaksudkan agar gen positif yang dimiliki oleh super breeder bisa terus dipertahankan kepada generasi berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam Merpati Lovers.